Hai guys, kembali lagi di channel Fame Studio. Kita akan lanjut lagi ngebahas tentang virtual production menggunakan Unreal Engine dan Aximetry. So, bulan lalu kita ada sebuah project ya, virtual production untuk esports. Ini bisa dilihat adalah virtual set yang kita rakit ya, yang kita bikin untuk event tersebut. Ini temanya retro-retro dingdong gitu. Dan bisa dilihat dalam set ini ada dua layar ya. Ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini kemarin digunakan untuk menampilkan logo-logo tim esports ya, yang bertanding ya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Dan ini sebenarnya, ini kan sebetulnya adalah objek 3D ya, TV-nya objek 3D. Dan ini sebenarnya bisa di take out ya, take out ya. Dan ini bisa menggunakan shortcut, dan pastinya sebenarnya TV ini bisa input apa aja yang kalian inginkan ya. Bisa ada call zoom masuk di sini, atau in game gitu kan, in game esports atau video atau apapun yang kalian butuh input ya. Nah, dalam video kali ini gue akan ngebahas gimana caranya nge-setup dua layar ini ya, dua layar ini, dan juga nge-setup triggernya di Aximetry supaya kalian bisa mengontrol transisinya ya, in outnya seperti ini ya. Nah, bisa kalian lihat di Aximetry-nya ya. Di sini ada di dashboard sebelah kanan, di sini ada left LED, right LED ini ya. Ya kan, bisa di on off ya. Ketika on dia akan muncul, ketika off dia akan out frame. So, langsung aja kita lanjut ke tutorialnya. Oke, so kita akan buka Unreal Editor for Aximetry lagi ya. Buat teman-teman yang sudah mengikuti seri tutorial virtual production ini dari awal, harusnya sudah ada ya virtual set basic ini yang kita sudah bikin. Buat teman-teman yang belum sampai sini, mungkin bisa mengikuti tutorial-tutorial yang sebelumnya ya. Oke, langsung kita open projectnya. Oke, so ini dia ya stage yang kita sudah bikin. Dan hal pertama yang mau kita lakukan adalah menambah dua layar ya, di kiri dan di kanan, yang nantinya bisa kita transisi in out ya. So, Broadcast Studio ya, ini dari paket aset yang gratis ya, Unreal Broadcast Studio. Again, kalau kalian ngikutin tutorial ini dari awal, dari video yang pertama, pasti kalian juga sudah mendownloadnya. So, meshes, nah kita akan cari monitornya mana ya. Nah, ini dia ya, 0102. Oke, kita coba yang 02. Satu lagi sebelah kanan ya, kita akan taruh di sebelah kanan. Ya, ini dia. Oke, dan by the way ini sebenarnya untuk posisinya tidak harus dipasin sesuai posisi yang kalian inginkan dulu ya, karena kita akan memposisikan kedua layar ini nantinya di Aximetry. Jadi kira-kira aja dulu ya. Ya kalau kalian detail dan pengen dipasin sekarang nggak apa-apa, silahkan. Tapi sebenarnya untuk positioningnya nanti akan di Aximetry ya. Dan hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah di select objeknya ya. Ini contohnya screen 3. Ini di sebelah kanan ini ada sebuah, di detailsnya ya, ini ada sebuah tombol ya, movable object. Nah, ini mesti di onin ya. Ini kita memberitahu Unreal bahwa objek ini atau actor ini adalah sebuah objek yang bisa bergerak, berpindah. Karena ini kalau tidak diaktifkan, dan gue sempat pernah awal-awal gue belum tahu, dan ini menjadi masalah besar di Aximetry. Gue gerak-gerakin kok nggak bisa gerak, kenapa sih dia hanya bisa scaling aja, karena gue lupa tekan tombol ini ya. Jadi pastikan objek yang kalian ingin bisa gerakan nanti di Aximetry ini diaktifkan. Sama ya, nih layar yang kiri juga tetap aktifkan dulu. Oke, selanjutnya pastinya kita ingin bisa menggunakan layar ini untuk menampilkan sesuatu kan ya. Berarti untuk materialnya, bahan tengahnya ini, layarnya harus kita buat dynamic ya, agar bisa menerima input di Aximetry. Ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Ini layar yang belakang ini contohnya sudah menggunakan dynamic material yang bisa menjadi sebuah input di Aximetry. Nah, kita harus melakukan hal yang sama. Gue nggak akan ngulang dari awal step-stepnya. Kalian bisa nonton video yang tentang menambahkan input ya, silahkan. Tapi
gue akan ngebahas tetap sedikit tentang blueprintnya, karena kemarin kan gue hanya ngebahas gimana caranya menjadikan satu input aja, tapi kali ini kita akan melihat gimana caranya dengan main blueprintnya ya, OpenLevel blueprintnya bisa menambahkan banyak input. Ya ini kan satu, nah, gimana caranya sih cara gampang untuk menambahkan banyak input. So ini adalah bahan atau material yang kita gunakan buat LCD yang tengah ya. Gue akan copas ini ya, klik kanan bisa di duplicate ya. Gue akan namakan XMatte L ya buat LCD kiri ceritanya ya, dan gue akan duplicate lagi dan ini akan menjadi XMatte R ya buat layar yang kanan ceritanya. Dan gue akan double klik. Dan untuk LCD input ya, ini parameter 2D-nya akan gue rubah namanya LCD L ya, gue akan namakan LCD L. Untuk layar yang kiri pastikan di save ya, save dulu ya, sudah di apply. Dan untuk yang satunya lagi ya, blueprints ini yang R, double klik juga dan gue akan merubah si parameter 2D-nya ini jadi LCD R ya, untuk yang right sesuai ya, di apply dan di save juga. Oke ya, kita sudah menyiapkan semua material atau bahan yang akan kita gunakan dan sekarang kita harus memasangkan material tersebut. So XMatte L ke TV yang kiri ya, oke, dan XMatte R untuk TV yang kanan ya, sudah oke. Ya ini materialnya sudah ditambahkan dan sekarang kita akan lanjut ke level blueprints, OpenLevel blueprints. Oke, nah ini kita tinggal main copas-copas aja ya, tapi sebelumnya di Unreal itu kan scriptingnya atau programmingnya itu kan terjadi secara linear ya. Jadi oke, event begin play ya kan, mulai dan akan terjadi A ya kan. Atau nah kita nggak akan bisa contohnya nambahin event begin play lagi ya. Kita nggak bisa nambah event begin play lagi ya kan, dia akan tuh kalau diklik langsung akan balik ke sini karena memang hanya ada satu kali event begin play aja. Nah yang kalau gue ya mungkin ada cara lain untuk melakukan ini, cuman ini cara yang gue gunakan dan menurut gue sudah cukup simple. Itu adalah menambahkan sebuah sequence ya, sequence node dan event begin play-nya kan ya, masuk ke sini ya, dan oke, event begin play akan terjadi pertama ini ya kan, terjadi menambah dynamic material ini yang buat layar belakang kan. Gue akan menambah sequence di bawah juga. Oke, event tick ya kan ya. Oke, so ini untuk satu input. Nah gue tinggal copy paste aja, copy paste aja ya. Dan sekarang gue bisa ngasih tahu bahwa oke, setelah membuat dynamic material pertama untuk layar yang tengah ini, tolong selanjutnya bikin yang ini, yang kedua ya. Dan untuk event tick-nya juga yang ini. Nah, ini untuk bahannya. Ini kan masih XMatte yang itu ya, XMatte yang kita material yang kita gunakan untuk LCD tengahnya. Gue akan ganti ke XMatte yang L dulu ya. So ini untuk layar yang sebelah kiri. Nah, untuk inputnya, pinnya ya di aksimetrinya nanti gue akan nambahkan juga LCD L ya, L untuk LCD kiri, LCD L. Dan untuk layarnya ini kan masih, tadi kan kita cuma copas aja ya, karena kita cuma copas saja, ini masih layar yang tengah. Perlu kita lakukan sekarang, yang perlu kita lakukan sekarang adalah oke, L yang kiri itu ini yang 02 ya. Kita akan drag objeknya untuk mendapatkan reference kan, dan gue tinggal delete dan menggantikan dengan si layar duanya ini. Oke ya, sisanya harusnya sudah oke. Ini parameter name-nya diganti dengan si nama parameter 2D-nya itu LCDL ya, LCDL.
pastikan namanya sudah sesuai ya. Ini kalau nggak tidak akan terbaca. Oke, ini untuk layar yang kiri sudah, dan kita tinggal ngulang lagi, copy paste. Oke, ya, untuk layar yang sebelah kanan. So gue akan narik lagi di sini, nambah pin lagi ya, sequence-nya. Jadi come on, mesti di add pin dulu ya, add pin. Oke, ini juga ya, add pin buat event tick-nya. Event tick ya, mungkin kalian bisa lebih rapih dari gue ya. Ini agak berantakan. Dan ini layarnya kita ambil yang sebelah kanan, reference-nya. Oke, hapus, kita ganti. Oke. Dan untuk namanya XMatte-nya tadi, materialnya akan pakai yang R. Untuk nama pinnya nanti di Aximetry LCD-R. Dan untuk parameternya juga tadi kita namakan LCD-R. Ya, kira-kira seperti ini ya. Oke, so ini udah selesai sih untuk urusan input. Kita compile dulu dan kita save. Oke, so selanjutnya kita harus bisa ngasih tahu ke Aximetry ya, bahwa hey, dua layar ini kiri kanan ini bisa loh dirubah skalanya dan untuk positioningnya, rotasinya. Intinya sih info-info transformnya ya, ini ingin bisa dilakukan di Aximetry. Jadi sekarang kita harus nambah lagi di blueprint script agar Aximetry bisa tahu bahwa kedua objek ini memang bisa dimanipulasi di Aximetry nantinya. So kita akan membuka level blueprints lagi ya. Dan di sini gue akan ngopi si reference layar 2, layar kiri dan layar 3-nya ya. Paste ya, ini dia layar yang kiri, dan ini adalah layar yang sebelah kanan ya. Dan sekarang gue akan satu dulu deh, yang kiri dulu ya. Kita akan nambah satu node yang judulnya set world transform ya, set world transform. Ini dia. Oke. Ini adalah node untuk merubah posisi, rotasi, dan scale-nya ya, size-nya si objek layar kiri ini. Dan dari sequence-nya ini, yang atas yang tadi digunakan untuk input layarnya ya, gue akan nambah pin lagi dan akan masukin ke sini ya, set world transform. Dan gue akan menambah sebuah node lagi yang judulnya get Aximetry transformation. Dan untuk pinnya akan gue namakan L ya, untuk kiri LCD apa ya, trans kali ya, transformation. Dan ini akan gue masukkan ke pin yang ini ya, new transform. So ini artinya adalah oke, ketika levelnya di load, ini adalah sebuah script yang memberitahu Aximetry bahwa oke, ketika levelnya di load di Aximetry, tolong bikinin pin yang judulnya ini ya, L LCD trans, dan pin ini bisa digunakan untuk mengontrol world transformnya si objek ini ya. Dan pastinya ini tinggal kita copy paste ya untuk LCD yang sebelah kanan. So tinggal masukin aja. Oke, dan pinnya pastinya gue akan rubah ke R ya, yang ini. Akan rubah ke R karena sebelah kanan, right form. Dan akan membuat satu pin lagi di Ventic sequence-nya ini dan dimasukin ke sini. Again ya, mungkin ini lumayan berantakan ya, kalian bisa lebih rapi dari gue ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Jadi oke, compile, save, dan di sini kita sudah memberi perintah ya. Oke, ketika levelnya loading, tolong bikin 3 dynamic material ya, yang nanti untuk input ya, LCD tengah, kiri, dan kanan ya. Dan setelah itu tolong bikinin 2 pin lagi untuk
mengontrol posisi transformasi kedua objek tersebut ya, LCD kiri dan kanan. Oke, kita save dulu. Sudah selesai. Kita save file, save all dulu. Dan pastinya jangan lupa untuk cook content for Windows. Jangan lupa di cook, kalau tidak akan terbaca ya oleh aksimetrinya. Dan sekarang kita akan lanjut ke aksimetri. Oke, ini kita lanjutin buka project kita yang terakhir. Dan bisa dilihat ya, sekarang ada tambahan pin. Ya, ini kan my project ini adalah node si level Unreal-nya ya. Kita sudah bikin virtual set kita dan bisa dilihat di bawah ada tambahan, ada 2 pin hijau ya untuk LCD sebelah kiri untuk transformation-nya ya, untuk positioning-nya, dan sebelah kanan yang R. Dan yang kuning ya, ini untuk inputnya ya, LCD R dan L. Ya, gue nggak tahu urutannya kenapa agak ngacak, tapi ya sudahlah, yang penting kita sudah memberikan nama yang sesuai, jadi kita bisa gampang tahu ini buat apa, untuk apa segala macam. So, mungkin untuk inputnya dulu ya, biar gampang, gue akan copy paste aja ini si input yang sama ya. So, sebenarnya nggak perlu copy paste sih, bisa kayak gitu aja. Yang ini nggak pakai efek ya. Ini nggak tahu karena ukuran layarnya beda, mungkin di sini ini kan placer untuk merubah si positioning inputnya mungkin beda. Ini kan layar yang tengah lebih besar, kita akan lihat. So, kalau kita lihat virtual setnya sekarang ya, ini belum terjadi apa-apa ya. Itu dilihat di bagian bawah, itu TV-nya yang nongol ya, karena secara otomatis dia akan karena itu di tengah bagian center ya, bagian tengah mapnya, levelnya, dia akan muncul di bagian tengah. Ini ada 2 TV numpuk di sini dan kita sekarang harus merubah posisi mereka. So, untuk melakukan itu gue akan membutuhkan scene node ya. Klik kanan insert module ya, module scene node. Oke. Misalnya warnanya hijau. Nah, ini bisa di connect world transform pinnya ini ke LCD yang sebelah kiri dulu. Oke, world transform, dan bisa dilihat di sebelah kanan ini sudah ada kayak positioningnya, rotationnya, dan scale-nya. Supaya gampang ngelihatnya, kita akan program, kita akan nyatuin layarnya yang di bawah. Nah, ini kan kelihatan ya. Select si node dan posisinya bisa dilihat. Nah, ini TV yang kiri ya, sudah bisa dimanipulasi untuk positioningnya. Untuk scale-nya mungkin terlalu kecil ya, kita coba di 2 atau mungkin 3 ya, boleh lah. So, gue akan ngepasin view-nya dulu ya, biar kita ngeditnya enak. Nah, ini kira-kira tengahnya kayak gini, dan kita mau naruh si 2 layar itu di kiri kanan ya. Ini kita butuh view yang pas juga. Oke, ini kira-kira sudah oke ya, view-nya seperti ini. So, kembali ke flow, scene node, mungkin naik dikit kali ya, terus mundur dikit. Nah, untuk rotasi mengarah ke si ceweknya ya, 20 coba. 20 atau 30. Coba 30 ya. Seperti ini. Nah, gue akan di paste ya, ini node 2-nya untuk si LCD yang sebelah kanan ya. Otomatis karena settingannya ngikutin yang sebelah kiri, dia langsung ngambil posisinya. Nah, select yang si node 2-nya, kita akan pindah sebelah kanan. Nah, ini coba minus 30. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini ukurannya sudah pas. Ini ada layar di sebelah kiri, ada layar di sebelah kanan. Nah, tapi di sini ada sedikit masalah ya. Kita bisa lihat di layar tengah ini video looping kita sudah kelihatan, tapi di layar kiri dan kanan belum terlihat. So, ini karena
Ini kan tadi kita copas ya placernya ya. Berarti ini tidak terlihat atau off dari layarnya. Kita coba reset dulu, reset. Nah, reset, rotation, reset. Nah, mungkin scale-nya dulu ya. Scale-nya dulu. Ini posisinya, scale. Mana sih? Oke. Ini dia. Scale-nya terlalu besar nih. Kita coba di scale. Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, inputnya sudah aman. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa membuat setup ya, men-setup sebuah tombol untuk bisa mentransisi si kedua layar ini, layar kiri dan kanan ini bisa in out. Oke. So, kita akan membutuhkan sebuah modul. Gue akan ngebikin contohnya ini, TV-nya ini akan muncul dari atas saja ya, seperti contoh yang virtual set yang gue bikin sebelumnya. Jadi TV-nya kiri kanan itu dari out frame dari atas, terus turun ke bawah ya. Dan di sini bisa lihat ada transformation. Dan di sini ada beberapa option di sebelah kanan ya. Ada translation, transformation. Di sini gue akan menggunakan translation Y. Karena untuk naik turun itu di Y axis ya. Dan pinnya, ini out pinnya akan gue connect ke add transform ya, add transform. Dan sekarang ini kan kita mau bikin transisinya itu dari point A ke point B ya, which is ini adalah satu titik, ini titik endingnya ya, adalah ketika TV-nya sudah in frame di sini. Dan titik awalnya kita ingin TV-nya ini ada out frame di atas. Nah, ini gue membutuhkan sebuah modul yang judulnya scalar. Scalar. Ini dia, dash scalar, oke. Ya. Dash scalar ini output ke delta. Ya. Dash scalar ini kalau diklik ya modulnya, dan kalian akan lihat di sini ada dia, intinya untuk scalar ini akan membuat sebuah slider ya dari titik A ke titik B ya, kiri atau kanan. Dan kita bisa ngeset untuk titik A-nya di mana, untuk B-nya itu maksimalnya angkanya seberapa gitu. Ini misalnya 1 0 kan, 1 0. Dan gue kan pengennya out frame ya. Jadi gue akan bikin maksimumnya itu contohnya 10 kali ya, 10. Oke. Nah, jadi ketika dia di kanan benar-benar out frame. Ini jadi ada sebuah slider untuk transisinya. Jadi set minimum 0, maximum 10. Tek. Ya. Tapi sebenarnya ini kebalik ya, karena kita pengen sebenarnya maksimumnya itu di 0. Karena ini kan B-nya di sini kan. Ceritanya kita pengen layarnya itu awalnya nggak ada, baru ada muncul. Jadi minimumnya itu justru yang kita set di 10 ya. Jadi di out frame dulu, dan ketika slidernya mentok, layarnya masuk ya, ada. Nah, tapi gimana caranya sekarang kita bisa ada tombol ini di dashboardnya untuk bisa mengontrol kapan LCD ini turun naik ya. Kita akan menambah sebuah modul, insert modul yang judulnya copy logical. Copy logical. Dan copy logical ini connect ke in ya. Ini sebagai on off button aja ya. On off button aja. Dan ini in-nya akan kita tarik pinnya dan ditempel ke bagian sebelah kiri. Akan gue namakan left LCD. Oke, ya bisa dilihat sekarang di dashboard ada sebuah tombol. Ya. Off, dan kita klik on ya. Off on. Cuman problemnya adalah bisa dilihat
ini sangat kasar ya, tiba-tiba dia tidak ada dan tiba-tiba dia on. Karena ini logicalnya hanya ketika off dia di titik in, ya kan? Dan ketika on dia di titik maksimum ininya ya, maksimumnya ya, titik 2-nya B. Nah, agar bisa ada transisi yang smooth ya, yang smooth, bisa kelihatan pergerakannya, kita harus nambah satu modul lagi yang judulnya smooth. Yes. Smooth ya. Biar smooth. Dan ini bisa gue tarik. Ya. Dan kalau gue tahan kontrol, ya dia akan langsung otomatis input pinnya in, output pinnya out, bener. Oke. Dia akan langsung masuk ke antara dua node ini ya, modul ini. Dan sekarang kalau gue on off bisa dilihat ada pergerakannya ya, sangat smooth nih. Gue besarin monitornya ya, nih gue off on ya, gerakannya terlihat. Oke, so sekarang pastinya kita tinggal copas ya untuk si node yang sebelah kanan. Ini tinggal di copy aja semua, copy V ya, output to add transform ya, dan ini logicalnya ditambah lagi ke sebelah kiri biar muncul di dashboard, namakan write LCD. Write LCD ya. Sekarang kalian bisa ngontrol kedua layar tersebut ya. Dan pastinya kalian bisa input apapun yang kalian mau ya di kedua TV ini ya, bisa itu JPEG atau video. Contohnya ya, ini gue akan drag and drop sebuah video, dan ini tinggal kalian tinggal buka di browser ya. Dan kalau kalian mau menukar input, sini end card, tinggal ditimpa aja, set. Dan kalian bisa lihat ini videonya langsung terganti. Ya, kalau kalian mau LCD kiri dan LCD kanan beda ya inputnya, pastinya ini kan dari satu input langsung di split ke dua LCD kiri dan kanan. Kalau kalian mau beda-beda inputnya, ya tinggal bisa copy paste ya. Berantakan banget. Dan ini untuk out CD yang sebelah, yang L dan R ya. Dan again kalian bisa input video yang berbeda, drag and drop lagi. Ini bisa dilihat ya, kiri kanan videonya beda ya. Dan ini pastinya bisa input capturean dari vMix contohnya, atau dari NDI ya, kalian bisa menambah ada penelpon atau apa di layar tersebut. Oke, so kira-kira itu ya cara gue. Again ya, pastinya mungkin ada cara lain. Kalau kalian tahu cara yang lebih simple untuk men-setup transisi seperti ini, silahkan share di komen ya. Tapi ini cara yang gue gunakan untuk melakukan transisi objek dalam virtual setnya. Oke, cukup segitu dari gue. Silahkan dicoba ya, semoga bermanfaat. Dan pastinya kita masih akan ada banyak lagi tutorial mengenai Unreal Engine dan asimetri, karena ini baru sedikit banget ya yang dibahas. Masih banyak banget kemampuan-kemampuan Unreal dan asimetri yang keren-keren. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kalian tertarik dengan virtual production, jangan lupa subscribe di FMA Studio pastinya. Sampai jumpa.